Bohong. Buat apa ada mobil MBG? Nggak bisa masuk mobil MBG-nya Lah kalau kan motor juga, kan omprengnya banyak. Gak iya, muat iya, juga bener. satu motor. Iya, bener-bener. Iya. Iya. Kaos kaki, semir. Buat apa? Gak ada hubungannya. TV. Ini jelas-jelas kerugian negara, bos. Adili kepala BGN, adili Jokowi. Karena mereka adalah dua contoh yang melakukan kerugian negara besar-besaran. Menurut gua, kalau penjahat diajak nongkrong itu pasti kalau nggak intel ya penjahat juga. Harus sehat di negara yang lagi sakit ini. Itu menurut lu pantas gak sih nih orang diganti gitu? pantes. Pantas banget. Gue sempat ngomong Itu menurut gua pada saat dia main domino. Gue ada kali 2 atau 3 minggu nanyain Firdian. Iya. Padahal kita waktu itu di TPN sama-sama. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Terus tiba-tiba deket-deket hari H, dia bilang, aku mau keluar kota mbak. Karena apa tau gak lo? Tamunya Sylvia Chan. Tidak Sylvia Chan. Kenapa sih? Tapi coba deh, lo kenapa sih tiba-tiba keluar kota? Lo nge-ghosting gue cuy. Pertama itu beneran keluar kota, Mbak. Itu beneran keluar kota. Yang kedua, nggak tahu siapa itu lawan narasumbernya. Iya. Nggak kenal. Pas tahu Takutnya Sylvia Chan awkward makin aja. yakin di luar kota. Takutnya awkward, nggak kenal. Iya siapa kan itu. nggak kenal. Bukan karena lo takut bakalan diserang balik sama Sylvia Chan. Karena lo Enggak, kan Sylvia siapa sih? Kenal juga enggak sih? Iya. istrinya Gibran. Istrinya Gibran. Oh, Sylvia yang kita istrinya tahu Gibran. istrinya Gibran. Oh itu kenal sih. Kalau Sylvia Chan Ya. Siapa? buzzer pemerintah bukan? Emang pemerintah merasa tercitra ketika Sylvia angkat? Kan tidak. Sil, Hasbi, ini lo PCO. sini. Apa-apa? Mending PC Wasan Hasbi. Iya, jauh lah, buset. Tapi Itu keren jujur loh. nggak? Maksud gue jujur ya, lebih bagus ketika Pak Hasan menjabat. Sekarang Karena lebih ada, lebih ada. datangnya kepala babi. Kalau sekarang kepala ayam. Molotov. Molotov. Iya, pasti. Dikorup. Gara-gara lo ya? Gara-gara waktu itu lo kena teror. Lo juga kan? Kena dia, kepala ayam dia. Harusnya Nah, kan, kalau masih Bang Hasan, seenggaknya kepala babi dia dapat. Kalau gue kaca mobil gue dipecahin. Kaca mobil pecahin. Dia kan COD banyak. Iya. Gue COD, bom molotov. Suruh ngelempar sendiri. Minimal dia effort ya. Iya, minimal Oh, effort lo gitu. effort Kan kayak Bang Doni kan dilempar mau jeder. Presiden bisa kayak gini, bisa nggak tahu bahwa ada rakyat yang dilempar bom molotov gitu. Keren lah. Keren gitu kan. Iya kan? Diundang di banyak podcast. Nah, saya kalau dipaketin siapa yang mengundang saya? Hei, tolong yang neror. Lain kali lemparin. Apa? Maksudnya jangan dikasih ke Jangan lo ya? dikasih. Kan Jadi lo langsung lempar sendiri. mana lakbannya banyak banget lagi gitu kan. Kita yang Surprise diteror. ulang tahun, Lili. Iya, jadi effort kan. Jadi waktu itu biar teman-temannya mudeng. Jadi 2 teman saya ini kena teror. Tindakan teror secara luring yang terjadi kepada gue. Tepatnya Senin minggu lalu, dini hari di Jakarta Barat, mobil gue kaca dipecahkan oleh sekelompok orang tidak dikenal. 3 motor, 1 mobil. Jadi kemarin malam tuh gue dikirimin paket. Dan lu tahu apa isinya? Ya, bom molotov. Cuman kalau si Doer terornya berupa barang. Iya. Suruh ngerakit sendiri. Suruh lempar lempar sendiri kayak fuck gitu. Error. Anda pikir Tamiya saya suruh merakit sendiri? Di situ Salim klarifikasi nggak pakai baju deh kayak Deddy Corbuzier. Iya, nggak pakai baju kayak Deddy Corbuzier. Karena saya merasa apakah ini teror kan? Kayak nggak merasa diteror, iya. Apa Kurang, ini kurang, kayak kurang. ngeledek kah gitu? Yang bener Anda, hei. Lu jangan gitu, ntar lo kena teror lagi lu Kan saya udah salahin 3 kali Prabowo. pindah. Iya. Oh iya lagi bener. Sebulan sekali pindah-pindah. Bener ya. Ya ampun, kamu kerja sama siapa sih? Hah? Kerja sama siapa sih? Agensi. Saya agensi. Kan kita punya agensi banyak kayak Alim. Emang Alim doang yang punya agensi? Anyway, Agensi sepi itu kan? parah enggak lo banyak Oh banyak. katanya. Apa formalitas doang buat laporan keuangan? Ih parah, nggak tahu gimana tuh Bang Alim, coba diklarifikasi. Bercanda Bang Alim. Waketum apa? Waketum. Iya. Ketum para Ketua Madinah. umum, iya para Madinah. Tapi keren sih para Madinah bisa kuat kalau ketumnya dia. Alias. Nih ya, kita coba lihat puterin dulu ya di belakang. Ada yang pengen gue tanya sama lo berdua. Video ini buat KPK dan juga jaksa. Gue cuma ngasih tahu ini alamat BGN. Ini nih tempatnya, gedungnya. Institusi yang kalian tidak pernah sentuh itu. Institusi yang selama ini kalian biarkan melakukan korupsi gila-gilaan depan mata. Gak denger, tidak ngeliat. Gue marah banget ketika ngeliat anggaran riset di Indonesia itu jauh lebih rendah dibanding anggaran piring dan juga sendok buat Badan Gizi Nasional. Ini nggak make sense. Kalau menurut gua penegakan hukum saat ini adalah tajam ke atas tapi
tajam ke bawah tapi tumpul ke tai. Oh baru itu majasnya baru. Gua tadinya mau pakai kata-kata Bang Doni. Oh betul. Udah play Hukum kan? itu tajam ke bawah, tumpul ke Lu berdua kenapa sih? Kayaknya ini banget, anti banget sama BGN. Gua mengkritisi Iyang gua sebenarnya. Kenapa? Lu salah kayak begitu, Bos. Harus Itu udah dibawa paling bener KPK kejaksaan itu kayak begitu. Kenapa emang Lim? Gak denger. Yang dihukum adalah rakyat kecil dan lawan politik. Itu udah bener dia. Yang bener kayak gitu berarti. Yang ya? bener juga. Enggak dong. Loh. Kan kalau katanya rakyat kecil sama anak-anak terlantar itu milik negara, harus dilindungi oleh negara. Berarti harusnya hukum tuh enggak. Itu kata-kata kalau pas kampanye. Lu bener-bener kemarin tuh ke kantor BGN hanya Iya. untuk take itu doang. Iya itu doang. Enggak ada kepentingan apa-apa. Nggak ada. Gila Jadi sih, itu lu iseng banget. memang. Jadi memang posisinya Iya. itu tuh sering gue lewatin nih kak. Nah. Tapi gue nggak pernah ngerasa apa ya? Pengen lihat detailnya sebenarnya gedung ini setinggi apa sih? Selama cuma ngeliat ini aja depan spanduk kayak gitu. Ternyata ketika datang malah makin menggebu-gebu pengen bikin video. Karena ini gedung mewah banget. Jadi tuh lu random banget. Enggak lu pikirin, oke gue mau ke kantor. Enggak, itu searah pulang kebetulan. Jadi lu random aja tuh, sekalian Sarah sekarang kurang deh gue deh. Searah pulang. Terus Niat. parkir. Terus Satpam liatin, nungguin. Terus kita udah mode statue. Itu kalau misalnya dia marahin, orang ini jalan lalu lintas milik publik. kalau lo dibilang, mas dari mana, ada surat izinnya nggak gitu gimana? Mas, gaji dari pajak Iya. siapa mas? Itu kan bisa Emang dibilang. BGN mengadakan pengadaan motor pakai izin rakyat? Iya. Kan enggak. Oh iya. Izin DPR aja enggak? Izin Izin DPR. Purbaya aja enggak? Izin Purbaya aja Oh, enggak iya, yang iya, mengeluarkan. iya, gua. benar-benar. Kita Pak meniru Purbaya aja BGN kaget. Iya benar-benar. Iya. Kaget kayak Jokowi gimana? Iya. Iya, pas kaki juga enggak. Iya, tapi maksud gua ya BGN terus-terus lah blunder biar Iyang ada bahan. Saya ada bahan. Kalau enggak saya konten apa? Nanti saya konten prank doang kalau BGN lurus-lurus. FYP aja. terus kalau bagian FYP terus. bermasalah. Terima kasih Profesor Serangga. Terima kasih Pak Dadan karena sudah blunder. Kalau misalnya suatu saat gue ajak si Pak Dadan ke sini, gue temuin nama lu berdua gimana? Wah, bagus. Apa hal pertama yang akan lu sampaikan ke dia? Keren, Makan Pak. siang. Keren, Pak. Minta makan siang. Minta dapur. 6 juta per hari. 6 juta per hari. Jadi lu gimana, lo apa kabar sih? Baik. Harus sehat di negara yang lagi sakit ini. Mbak. Tapi katanya kalau nanti negara baik-baik aja lu gak ada kerjaan. Ah lu semua ini double Ya, itu standar. ibaratnya gini Mbak. Kontras itu katanya bubar. Kalau pelanggar HAM udah nggak ada. Kontras bubar kalau pelanggar. Kan gak mungkin. Lah kan pelanggar HAM-nya jadi. Poinnya. Kan pelanggar HAM-nya jadi. Jadi Gak boleh gitu. ini Kita harus menghormati otoritas. poster kamisan maksudnya kan. Iya. Jadi poster itu lu barusan. Kabinet Iya. baru. Iya. Kabinet baru. Udah ah. Disensor aja ntar, disensor. Iya, udah ah. Terus gimana? Jadi lu sibuk apa sekarang? Dia kan muter-muter kan sibuk apa sekarang? Sambil gua lagi Aduh. cek lagi Jarang nih. nih gue ada di podcast bercanda gitu. Jarang ya, Dia kalau serius banget, dia serius aja. banget. Cocok banget ya dia Yang sekarang. serius-serius. Udah beneran sekali nih. Lu Ya gimana, gue lu selain sibuk tadi apa? konten, maksudnya ya tetap campaign lawan buta politik. Kedua lagi aktif di gerakan mengajar desa. Untuk membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah 3T. Di NTT, ada di Aceh, Papua, tapi yang pertama di NTT sih. Oke. Gitu. Jadi kita kemarin open recruitment buat pengajar-pengajarnya. Ada 1.000 lebih di satu batch. Itu. 1000 pengajar. Satu batch. Jadi selama 7 hari terus 1.000 ketemu pendaftarnya. Dan kita rencananya bulan Mei groundbreaking untuk pembangunan sekolah di NTT di Kabupaten Timur Tengah Selatan. TTS. Gila keren. Respect. Itu Yang salah satu yang menurut gua keren dari Iyang ini orangnya visioner. iya. Lawan buta politik. Karena apa? Karena politik sekarang bisa membutakan orang. Kata-kata hari ini nih. Karena disiram air keras. Loh, saya nggak bilang itu. Saya nggak bilang itu. Kan kamu begini tadi, jadi aku langsung nangkep. Bener. Iya kan? Aku cepet ya nangkepnya. Gitu. Jadi buat buku itu sebenarnya yang unik gini Kak. Ini cerita dikit. Boleh dong. Ternyata saat gue bikin RAB, pembangunan sekolah dengan 4 kelas plus 1 perpustakaan. Nanti gue boleh tunjukin kali ya gue share ke Kanggi. Kita udah punya arsitekturnya. Jadi sekolahnya bagus banget tuh. Itu cuma habis 368 juta rupiah. Oke. Dikala 368 juta itu gak ada harganya dengan sepasang kaos kaki yang dianggarkan oleh BGN. Jadi gue pengen nunjukin ke negara kayak ini loh kalau dipegang oleh orang-orang yang ya insya Allah punya niat baik gitu ya. Anggaran tuh bisa banget maksimal. Iya. Gitu sebetulnya. Maksud gua kos kaki 100.000 tuh kos kaki apa, Kak?
Lu unik lo kan 50.000 udah bagus loh. Bener. Bener sih. Maksud gue ini ada gambar AC-nya dandannya apa kayak gitu? Gak mungkin tau. Cuma ada gambar Nani lagi nangis tuh. Gue tuh udah serius. Apa ada gambar dada? Iya cuma maksud gue 100.000 coy. Gila lu Nike aja gak segitu gitu kan. Iya sih. Kalau gue sih sekarang malah lebih mempertanyakan tuh sebenarnya kaos kakinya buat apa? Iya. Atau mungkin memang Semir. atau mungkin Semir ya, sepatu. Buat gizi. Iya jauh banget ke gizi. Enggak maksud gue kan semir itu kan ya bisa dibeli sama orangnya sendiri lah. Masa sampai semir sepatu dibeliin itu. Bilang aja proyek, hey. Makanya MBG kan harusnya memberikan gizi kan. Harusnya. Ini kok Harusnya. jadi kayak lebih mengenyangkan pengadaan. Iya, akhirnya menurut gue jadi jelek program MBG ini. Yang mana Kasian. seharusnya Sayang. ketika anggaran buat MBG ini bisa maksimalkan makanan jadi jauh lebih proper, bergizi, buat beli motor. Akhirnya apa? Dagingnya kayak karet ban motor, keras semua. Bener. Iya kan, ada kan dagingnya yang keras kan. Iya. Maksud gue, ya kalau dimaksimalkan untuk seenggaknya untuk pelatihan orang-orang masak lah gitu. Saya badan gede yang punya SPPG ya. Iya, yang joget-joget. yang gede malah yang punya SPP. Gue tuh sebenarnya kalau gue tuh tidak anti terhadap MBG. Iya, Kalau gua sama ya. kita juga sama. Karena gue ngeliat banyak orang-orang juga yang sebenarnya mereka merasakan manfaatnya. Iya. Hanya memang kalau dari gue menyayangkan itu pengadaan barang-barang yang kayaknya nggak perlu. Kita sama Kanggi, kita nggak ada yang anti sama MBG, justru kita support. Bahkan gue pernah ngomong sama si Yang nanti sesekali kita carilah sekolah-sekolah yang memang MBG-nya yang bagus. Ayo kita angkat yuk. Jangan sesekali, jangan sering kita jelekin terus gitu. Maksud gue kalau emang ada yang bagus nih mau kita highlight nih. Kalau ada kesempatan itu. Ya nggak bagus. Ya nggak Kepala bagus. BGN-nya. Kepala BGN-nya. Diganti aja kali kepala BGN-nya harusnya ya? Apa gimana? Diganti Jelas, dan harus di Jelas. sidang. Sidang, diadili. Serius. Iya dong. Diadili lah. Kan kalau misalnya kita merujuk kepada Presiden Prabowo, Iya. iya kan? Heeh. Ini yang selama ini selalu dipuja-puja oleh beberapa sekitarnya, kita ikut kan? Iya. Mendukung nih. Yang bilang nggak boleh ada tebang pilih penegakan hukum. Ah. Sekarang Tom Lembong dianggap kerugian negara, padahal enggak. Nadiem dianggap kerugian negara, padahal enggak. Ira Puspadewi dianggap kerugian negara, enggak. Kerry segala dan macam. lain-lain. Ini depan mata, ya kan? Bahkan yang mempertanyakan DPR, Purbaya mempertanyakan untuk apa beberapa pengadaan ini. Ya jelas kerugian negara, apalagi di tengah utang kita lagi cukup banyak, dolar lagi sangat-sangat tinggi, rupiah anjlok. Ya, ini kerugian negara. Apa Jelas. mungkin? Iya sih. Itu Contoh kayak tadi tuh si Nadiem. Ini kita ngomong Nadiem aja dah yang paling gampang Yang untuk Chromebook ya? Karena samain. baru masih ada sekarang. Nadiem ya. ini kan dijerat karena kebijakannya dia bikin pengadaan Chromebook di daerah 3T, kata alasannya nggak ada internet. Ada internet. Lah ini dadan ngadain motor buat MBG apa urusannya? Iya. masuk Kos ke daerah. kaki. Bohong. Buat apa ada mobil MBG? Nggak bisa masuk mobil MBG-nya Lah kalau kan motor juga kan omprengnya banyak. Gak iya, muat iya, juga bener. satu motor. Iya, bener-bener. Iya. Iya. Kos kaki semir. Buat apa? Gak ada hubungannya. TV. Ini jelas-jelas kerugian negara, Bos. Bukan masalah apa korupsi Iya. atau ini kerugian negara. Jadi di Nggak ada Indonesia sangkut tuh yang pautnya. gue lihat seringkali kita tuh terlalu merasa tabu terhadap pejabat publik yang harusnya tuh diadili untuk diminta pertanggungjawaban. Jadi seakan-akan, kok gitu sih emang dia penjahat loh nggak? Itu part of akuntabilitas dari pejabat publik. Makanya gue selalu ngomong adili kepala BGN, adili Jokowi, karena mereka adalah dua contoh yang melakukan kerugian negara besar-besaran. Iya. Dan juga lebih-lebih lagi memanfaatkan, kan korupsi itu definisinya abuse of power ya. Mereka abuse of power gitu. Dan mereka pada kayak, kok lu gak berterima kasih sama kerja keras mereka, sama presiden. Loh, di negara lain kayak Korea Selatan, Amerika Serikat, biasa aja loh. Trump tuh pas pemilu 1 dia menang terus kalah, dia kan sempat diadili dulu di persidangan. Biasa aja pejabat publik tuh di sidang tuh bukan suatu hal yang, kok gak berterima kasih sama jasa? Gak ada hubungannya. berarti Apa urusannya berterima kasih? Emang kayak- kita Kang Lidan, terima kasih Pak Jokowi. Kan enggak. gimana lagunya? Terima kasih Pak Jokowi. Kan enggak, kita bukan Kang Lidan gitu maksud gua. Iya, kalau gue nggak tahu ya. Kalau orang-orang kita mungkin melihatnya kalau diadili ya kayak tadi katanya Ian. Wah lu penjahat, lu nggak ingat semua hal-hal baik yang sudah Iya. dikerjakan. Iya. Gitu. Tapi gue juga tadi baru nggak pas lu ngomong gitu tuh. Kan itu nggak ada urusannya dan nggak ada hubungannya Iya, sebenarnya. Itu cuma untuk bagian lo bisa mempertanggungjawabkan apa enggak gitu. Dan ketika misalnya gini, kita misalnya ambil case contoh Jokowi deh ya. Ketika Jokowi membangun infrastruktur tol, misalnya yang kita nikmati sekarang deh dari Jakarta ke Bandung. Iya, bagus Itu loh. bukan infrastruktur Jokowi, itu infrastruktur negara. Oh iya, deh benar. Tapi seringkali diklaimnya ini kan Iya, iya. Jokowi. Tapi Jokowi. kalau hutang, kenapa disebutnya hutang negara bukan hutang Jokowi? Jadi ada Iya. logika berpikir yang aneh. Makanya gua akan meratakan Heeh.
semua yang dilakukan oleh presiden kali itu bukan atas dasar prestasi dia, tapi atas dasar tugas dia sebagai presiden. Tapi kalau dia bikin keputusan yang salah, maka dialah orang paling bertanggung jawab juga atas kesalahan yang dia buat. Makanya nothing personal. Jadi kayak kita bilang adil Jokowi itu, gue kenal Jokowi. Iya. Enggak kenal. Ini logika termuli ini kadang-kadang suka bolak-balik gitu. Tadi benar kata termasuk infrastruktur dibangun. Ah, ini prestasi Jokowi. Tidak dong, itu Uang pajak negara. Pajak negara. Bukan uang. Emang kalau kantong pribadi Jokowi baru terima kasih Pak Jokowi. Kan ini kan enggak pakai. Jadi lagu itu tidak relevan. Tidak sebenarnya. relevan gitu maksud gue. Iya. Bahkan misalnya banyak relawan yang datang ke Aceh itu kala itu Mbak. Kita bawa bansos kan, bawa selimut segala macam. Itu kan uang hasil donasi. Nah mereka selalu terima kasih ke kita. Kita bilang, oh jangan, tolong terima kasih ke rakyat Indonesia gitu. Tapi kan ke lapang dadan itu nggak dimiliki oleh pejabat negara, makanya ada bansos Wapres Gibran. Iya. Bansos Wapres Gibran. Kan anggarannya bukan dari kantong dia. Iya. Kayak jualan martabak nggak akan bisa beli bansos sebanyak itu kan. Kayak, iya tapi benar sih, kemarin itu gue ngeliat lu yang ke Aceh, terus gue sama teman-teman juga ke Sumatera Utara tuh. Ya itu kan memang jujur li donasi yang dikumpulkan rame-rame. Iya. Bukan donasi Anggi Pasaribu doang, bukan betul. donasi Firdian doang. Jadi pada saat itu jembatan udah terpasang gitu, itu kan di atasnya memang bukan cuma nama gue doang, semuanya boleh dipasang. Iya. Bahkan gue sempat bilang kalau perlu yang dari tim kita udah nggak usah lah gitu. Orang itu kan juga sama-sama, yang penting orang menikmati aja. Gitu. Bener. Dan gue sepakat itu kayaknya masih kurang. Gak semua pejabat kayak gitu ya. Gak semua pejabat. Sama kayak gini deh, kayak gitu. Ini kita nyumbang bertiga nih, lu, gue, iya gitu kan. Tiba-tiba yang maju, ini gue yang nyumbang, Anggi yang nyumbang gitu kan. Kan kita, siapa lu, kan gue juga bantu gitu. Begitu juga masyarakat. Kok lu pakai spanduk yang nyumbang si ini, nyumbang ini? Enggak, duit Sama pajak. Sama itu. Yang apa, udah bawa banner panjang banget dari DPR. Dari DPR. Buat bantuan. Gue sih sampai ketawa ya udah. Kan bantu rakyat, bukan DPR juga. Atau sebenarnya nggak salah-salah banget juga kali, ya wajar lah. Mereka kan juga perlu tahu siapa yang membantu. Sebenarnya nggak ada masalah juga. Lu jangan terlalu sensi gitu lah pemerintah. Enggak, Nah, lu berdua. kita tidak sensi. Justru kita cinta loh. Cinta, betul. Karena kalau misalnya nih, analoginya adalah orang pacaran. Kalau masih pacarnya marah, artinya masih ada kesempatan untuk balikan, kesempatan untuk sayang. Diperbaiki. Tapi kalau udah avoidance, udah ignorant, udah kayak serah kamu. Iya, kan waktu itu kan pas gue sempet telepon sama Ian juga gue sempet bilang sama lo ya, bahwa caranya Firdian, cara Silvi, cara Doel. Kita punya cara masing-masing. Punya cara masing-masing lah. Intinya tujuan kita satu lah untuk negara. Kalau kayak model Sylvia Chan, Alimudin dan lain, fokus branding pemerintah. Kalau misalnya ada yang bagus, naikin aja nggak masalah. Kita bagian kritisi gitu. Gue jawab di sini deh Mbak, ini eksklusif lah. Eksklusif. Gitu dong. Eksklusif. Jadi gue tuh nggak peduli sebenarnya nama-nama yang disebut tadi siapa, gue juga nggak kenal gitu kan. Tapi menurut gue Mbak, ada beberapa hal yang kita tuh nggak boleh jadiin ini sebagai pembagian peran atau drama. Jadi kalau kayak di TV kan sering kali pas di panggung, belakang, gitu. It's fine ya, beberapa momen it's fine. Tapi ada beberapa hal menurut gue, ada orang-orang yang menurut gue, buat gue personally ya, susah sekali untuk gue maafkan tapi nothing personal. Dalam urusan konteksnya adalah diskusi politik gitu. Gue gak bisa terima nih ada konten-konten kreator yang tahun lalu terutama ketika ada lomba 12 orang yang meninggal di aksi demonstrasi, ribuan yang ditangkap segala macem. Dan gue kan maksudnya dari zaman di kampus juga turun ke jalan, tahun lalu mungkin ikut ngeliput gitu-gitu segala macem. Gue tahu seberapa capeknya teman-teman di jalan, media, jurnalis juga kan taruhan nyawa di jalan. Tapi dengan gampang ada konten kreator yang bilang bahwa ini mahasewa, ini tempe, ini asing, ini pasti demo bayaran, ini bahkan teror pun dibilang drama. Menurut gue tar dulu, nggak semua hal tuh, oke kita boleh berbagi peran, soal gue kritik MBG, lu puji MBG. Tapi nggak semua hal tuh lu bisa mainin perannya. Ada orang bener lagi di rumah sakit satu ngomong kayak gitu karena dipukulin polisi gitu. Jadi gue nggak bisa, gue akan menyakiti hati banyak orang. Kalau gue berdiskusi sama, memilih untuk berkompromi dengan orang kayak gitu. Jadi ini soal banyak prinsip gerakan yang gue jaga aja sebenarnya. Jadi gue gak kenal sama orang itu, nothing personal. Ngerti. Tapi sebagai manusia ya kita baik-baik aja. Iya gue ngerti. Nah kan kalau kayak gini kan jadi enak kan, akhirnya gue jadi paham kan. Kalau gue sama Iyang rada beda dikit. Kalau gue gak masalah, terserah lu mau bully, Salim mau striker, bela. harus ngatain. Iya, yang penting kalau gue ngatain lu jangan senggol gue. Kalau lu senggol gue kasih pantat kemarin Sylvia Chan. Hey Sylvia Chan, udah lihat belum pantat saya? Gimana bentuknya?
Ngomong saja sama pantat. Gitu maksud gue. Gitu. Tapi gue masih penasaran sama programnya si Firdian. Jadi kan kalau nggak salah kemarin tuh lu bilang lu lagi mau nyari 10.000 pengajar. 10.000 total ya. Itu total. Itu nasional atau? Nasional. Nasional. Ya. Tujuannya untuk ditaruh di sekolah yang lu bangun tadi atau gimana? Jadi nggak ditaruh permanen. Oke. Per sekarang mengajar desa tuh udah jalan 4 tahun sebenarnya. Tapi gue baru join tahun ini. Tuh, sebelumnya sahabat gue yang megang. Jadi dia gue baru punya waktu untuk join tahun ini, Kak. Nah, total volunteer kita itu udah 15.000 se-Indonesia. Desa yang kita garap udah 300. Kehadiran gue ini diharapkan membawa 2 kali lipat pengajar gitu. Plus yang sebelumnya belum ada adalah pembangunan sekolah dan seragam ATK. Terpantiknya karena di NTT kemarin ada kan seorang pelajar gitu karena nggak bisa beli TK, pulpen gitu. Nah akhirnya kita nggak mau masuk kepada sekedar salah-salahan ini Pemda, ini Kepala Desa, ini Pempus. Menurut gue sebagai warga sipil kita tuh nggak harusnya disibukin sama ini salah siapa. Harusnya mereka dong yang udah kita gaji yang saling berantem untuk bagi sama kayak jalan seringkali kita lihat jalan rusak. Ini mah jalan nasional, PUPR, ini mah jalan provinsi. Harusnya itu nggak usah dipusingin karena ada tiap hari yang meninggal loh karena kejeblos di jalan itu kasarnya. Nah makanya kita berpikir kita buktikan bahwa kita nggak cuma ngomong dan kritik tapi kita bisa punya action gitu. Dan ini nggak gerakan tunggal ya. Jadi gue nggak pernah bilang ini gerakan gue gitu. Ini gerakan semesta lah, gerakan semua orang. Makanya kita ntar pun pengen buka donasi di bulan Mei mungkin pas Hardiknas untuk pembangunan sekolah yang pertama. Gitu sih. Kenapa di NTT? Oh iya karena itu kemarin yang pertama kali meninggal di NTT. Iya. Itu yang menggerakkan hati lo di situ. Iya. Itu kita mau jadikan sebagai satu tempat pertama lah. Penghormatan lah untuk almarhum. Ntar kita kawan-kawan bisa ya liput ke sana ya? Loh bisa banget karena memang kita juga rencana pas peresmian sekolahnya pengen undang media-media. Iya. Jangan lupa loh anak story of Anggi loh. Wajib itu. Wajib ya. Undangan nomor 1. Undangan nomor 1 story of Anggi. Jadi yang bikin menarik juga adalah pembangunan sekolah ini nggak akan kayak pembangunan sekolah umumnya. Satu, kita memang sekolah ini nggak dibangun seperti tadinya. Jadi kita akan bikin jauh lebih bagus, colorful bagus. Kedua, kita bakal bikin namanya perpustakaan lawan buta politik. Jadi untuk teman-teman SD SMP itu atau beberapa sekolah SMA sih sebenarnya. Ya perpustakaan ini bisa dinikmati sedesa sih tapi kita udah bilang ke kepala sekolahnya ini boleh didatengin sama siapapun. Perpustakaannya beda dengan perpustakaan sekolah sebelumnya adalah kita bikin perpustakaan ini ada buku-buku yang kayak Madilog, How Demokrasi Die. Keren loh. Jadi Anak kita SD udah ngerti. Nah, pengajar-pengajar tadi nggak akan permanen karena dia hanya akan ngajar basically 2 minggu selama libur kuliah. Itu bagus. Nah 2 minggu itu para pengajar tugasnya karena mereka hanya bentar, maka tugas mereka mentransfer knowledge kepada guru-guru dan pengajar muda supaya di sana. nanti mereka bisa ngelanjutin. Termasuk nanti bagaimana kita pengen ngarahin untuk seluruh, jadi kita punya kurikulum. Di dalamnya satunya adalah tentang krisis iklim, demokrasi, gitu. Terus tentang kesetaraan. Jadi kita pengen ntar pelajar-pelajar NTT tahu soal demokrasi, pelajar di Aceh tahu soal krisis iklim. Jadi 15 tahun lagi isi TikTok tuh semuanya pinter-pinter kan. Iya, nggak IQ 71. Nah, itu bagian saling bagian standar. strikernya aja tuh. Standar kan 78. Itu ya TikTok saling. 71. jadi Iya, Jokowi ngomong AI aja TikTok percaya loh. Jokowi ngomong Cina ada kan di. Ada ngomong percaya Cina. lu, Masya Allah Jokowi bisa ngomong bahasa Cina gitu. Jadi lo Pantes bisa berharap tuh hutan. ada ini ya penyetaraan. Iya. Dan itu kan yang harusnya dilakukan oleh kementerian tapi ya Iya, udahlah itu kita. tapi keren loh Kak. Maksud gua anak SD udah bisa ngerti politik itu keren. maksud Iya. gua. Jadi pas lulus SMP teriak adili Jokowi. Lo ada masalah apa sih sama Jokowi? Enggak maksudnya tadi, guru ke tadi. Gitu. Topik Kan generasi politik kan harus bagus. Jadi gini Kak, maksudnya Gimana? kalau misalnya nanti next pilpres, kalau misalnya pemilihnya berkualitas semua, Oh iya betul. Iya. kan itu bisa mengusung pemimpin yang jauh lebih baik. Betul. Nantinya. Benar. Itu kan sebenarnya dicita-citakan sama presiden. Ya kan Indonesia emas Mas, 2045. dimulai dari mungkin investasinya selain dari pendidikan mungkin MBG tujuannya makan bergizi gratis itu kan sebenarnya kalau memang benar bergizi ya. Gue kalau denger dia ngomong iya. Sebenarnya satu sama asli. Kalau dia yang ngomong gue masih yang kayak oke gitu. Maksudnya kalau emang beneran Lo jangan bawa dia sih jadi pengajar di NTT. Oke gimana? Iya, maksudnya kalau emang beneran bergizi, ya nanti pas sudah besar otak bagus gitu. Pola loh. pikirnya, Cuma kan maksud gue kesehatannya. gimana bergizi kalau misalnya
lelenya segede cupang. Mentah gitu. Mentah, lelenya mentah. Itu gue rasa lebih kepada pengawasannya sih, pelaksanaan dan pengawasan maksud itu gua yang kalau harus pengawasannya masih belum bagus, udah mulai dulu dari daerah 3T yang Betul, membutuhkan dulu. Betul, benar. Lu maksimalin dah tuh pengawasannya karena kan lebih mudah ya kalau Lebih diawasin mudah. kalau misalnya nggak banyak gitu. Nah, sekarang langsung mulai nasional kan. Iya. Jadi menurut gue ini Kak, ada beberapa logika dari orang-orang sekitar kekuasaan yang ngaco ngelihat kritik publik, kayak misalnya kita mengkritik soal bencana ekologis di Aceh, dibilangnya anti sawit sama dengan lu aja pakai minyak kelapa buat makan. Padahal nggak ada yang namanya anti sawit, tapi kita anti deforestasi yang jelas-jelas tidak sesuai izin Nggak ada. dan melanggar AMDAL dan lain sebagainya. Sawit itu kita perlu, sama kayak kita perlu pohon-pohon kertas, pohon eukaliptus segala macam, tapi deforestasi gila-gilaan atas nama industri itu yang salah. Iya. Kedua sama kita nggak pernah anti MBG. Toh Iya. kalau misalnya pelajar dapat makan ya udah juga. Iya. Tapi yang kita anti adalah Pelaksanaannya masih pelaksanaannya. amburadul. Makanya kan Ugal-ugalan, ya. narasi besarnya itu adalah dari beberapa teman-teman tuh stop MBG itu bukan stop ngasih hak untuk anak bisa makan, tapi stop MBG, evaluasi, ganti seluruh pengurusnya, prototyping dulu tadi. Bagus, kita masifkan. Iya. itu Jadi penting jangan tutup mata Iya, sama betul. sesuatu yang nggak bagus Iya, yang gitu. dia bilang tuh kan Iya, kayak benar, waktu benar, pas benar. soal bencana Itu di gue sepakat. bencana di Aceh itu kan yang kita kritisi soal deforestasi itu udah pasti anti sawit nih orang anti sawit. Maksud gua kan nggak ada ya yang anti sawit ya, yang ada pria sawit gitu. Siapa tuh? Nyawit. Ya, soalnya kan bijinya satu kan kalau Kalau sawit. Sawit kan? Iya, sawit Iya, bijinya satu. betul. Gitu. Makanya itulah kenapa Gua ketawa lu. makanya itulah kenapa ada program The Table harusnya tuh ya kan. Ini hanya harusnya- komedi ya lucu. Harusnya Nggak ada semua sih. dihadirkan di sini. Jadi bisa sama-sama saling kasih tahu gitu. Terusnya gitu. Berarti kalau gua sebenarnya ngelihatnya kemarin gua juga ngomong di di bukan kaleng-kaleng juga gua bilang gua tuh nggak masalah sama MBG-nya. Programnya ya itu jelas program Iya, bagus dan itu kan janji jelas. presiden waktu kampanye. Tapi evaluasinya, transparansinya, terus ya itu kan duit lo harus kasih tahu dong sama publik. Iya. Ini untuk apa? Iya. Secara transparan kita perlu tahu. Terus itu dia evaluasinya motor, Iya. listrik, kos Apa kaki. itu? Semir itu buat apa? Kalau misalnya memang itu masih masuk akal dan masih bisa diterima, akal sehat, mungkin netizen akan oh ya udah gitu Ini kan. kan nggak masuk akal sama Ini kan sekali. nggak masuk akal gitu. Apa nih? Dan kepala BGN, oke lah misalnya, gue nggak tahu nih ya kalau menurut kalian ya. Kalau menurut gue, mungkin sosok kayak Pak Dadan itu adalah orang yang bisa buat dapur SPPG itu jadi lebih cepat, masif geraknya. Mungkin kalau bukan dia yang ngasih perintah, jadi pencela-pencele gitu. Tapi di tahun yang kedua ini, kok gue malah justru melihatnya yang dibutuhkan adalah orang yang pintar manajerial. Iya. Manajemen jelas. resikonya Iya. kayak gimana, cara ngatasin kritik publik nanti harus kayak gimana, kalau begini nanti antisipasinya apa gitu loh. Ini yang kalau menurut gue kalau ini nggak dibenahi, presiden Karena yang menurut nantinya gua jadi kena. MBG ini satu hal yang sensitif Kak. Benar. Jadi ketika MBG jelek pasti yang diserang langsung presiden, direct Pak Prabowo pasti. gitu kan. Betul. Gua itu justru bahkan kita ya yang ya. Kita ini bukan cuma sekedar setuju MBG, mendukung Iya, iya. jika benar. Iya. Jika implementasinya tadi gitu loh. Maksud gua jangan dibolak-balik. Kita kritik MBG anak Abah. Kita kritik MBG antek Soros. Kita kritik MBG anak Banteng, anak buzzer lah segala. Nggak ada yang kayak gitu. Justru karena kita mendukung, kita mengkritisi habis-habisan. Iya. Kalau misalnya nggak benar. Iya, tapi Dan yang kita kritisi bukan programnya, implementasinya. iya. Kemarin tuh gue sempat ngeliat yang ada orang masak di kuali yang gede gitu. Oh, ini Bobon. Bobon, iya. Ya, Bobon. Terus gue kepikiran, Fitkolan. Nah, Fitkolan gua kemarin. Gue tuh sempat- Gua dukung Bobon jadi kepala BGN. gue tuh kapan ya sebelum pokoknya MBG masih awal-awal, gue sempat kepikiran kenapa nggak dibikin kayak gitu aja. Iya, bahkan ide awalnya kan ini Kak. Ada satu Mungkin pertimbangannya kan Iya. pihak sukunya. yayasan di kalau nggak salah di Jawa Tengah apa Yogyakarta gitu. Pesantren. Jadi memang mereka kan udah biasa punya makan siang untuk anak-anaknya gratis Iya. ya tiap harinya ya. Dan mereka sistemnya adalah memanfaatkan ibu-ibu sekitar daerah tersebut Iya. untuk menjadi yang masak, yang catering, kemudian makanannya diprasmanankan, murid-murid diajarkan mengantri, ngambil, dan diambil sesuai porsi masing-masing biar nggak food waste. Iya. Bagi yang makannya banyak ya boleh banyakan dikit, yang enggak ya dikit aja. Dan di situ nggak ada unsur keracunan sama sekali karena nggak ada proses nganterin kemana. Iya. Iya. Nah, Masak sayangnya- di tempat gitu kayak memanfaatkan kantin atau ibu Ya, sekitar. Iya, Ibu. akhirnya kan dampak lain ada kan hal-hal yang disebut sebagai unintended consequences, jadi konsekuensi yang tidak diinginkan atau direncanakan. Contoh bangun jalan tol nih ke Jawa Tengah, otomatis kan
jalan Pantura itu jadi nggak terlewat. Sehingga telur-telur Brebes segala macam jadi nggak terjual. Itu kan yang tidak dipikirkan oleh negara adalah, oh tapi kan sekarang orang bisa cepet. Tapi ada loh yang jadi dampak lain. Begitupun soal MBG, ada loh dampak lain kayak ibu-ibu kantin. Iya. Jadi apa dampaknya Bu sejak ada MBG untuk kantin ini? Wah, dampaknya sangat luar biasa, menurun tadinya 100% jadi tinggal 20%. Salah benar, semua nggak makanan berat, nggak makanan ringan, semua turun. Kemarin Bang Doni seperti Iya, postingan yang video itu. Dimas. Cuma kalau maksud gue kalau ibu-ibu kantin itu dilibatkan untuk beda cerita. itu beda cerita. Maksud gue kan MBG ini selain tujuannya buat makan bergizi, ini kan tujuannya ekonomi kerakyatan. Iya. Jadi ada multiplier efek. Iya, di situ. multiplier. UMKM sekitar harus dilibatkan, ibu-ibu sekitar harus ikut masak. Menurut gue jauh lebih dibandingkan dapur. Oh, gue punya vendor ayam, gue punya vendor Iya telur. betul, akhirnya gitu sekarang. Iya. Yang kantin-kantin sekitar tutup. Iya. Itu kan kalian sebenarnya udah suarain. Iya. Udah. Kalau MBG kayak gitu, gue pilih Pak Prabowo 10 periode. Kalau misalnya bener seperti itu kan. Itu udah lewat masanya, Bos. Iya kan, kita Nanti dukung. aja siapa gitu. Iya. Kalau implementasinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan evaluasi lebih baik. Terus gini, survei kepuasan terhadap presiden itu masih di angka 70 loh, Bang. Ya. Anggapanmu apa? Kok iya lu kayak iya gitu. Iya, karena kan yang Survei median 71,8% responden puas kinerja Prabowo Gibran. Kalau gue gini Kak, pertama gue gak mau bantah survei dengan kalimat sebagai pemerintahan. Survei itu punya metode. indikator tertentu. Metode itu harus dilawan dengan metode. Jadi gue gak bisa bilang survei ini bohong atau asli, gue gak bisa. Yang gue hanya ingin bilang, sensor fuck the statistik gitu ibaratnya. Tapi janganlah negara dan supporternya sibuk dengan statistik. Kalau masih ada orang-orang yang hidup di kolong jembatan, masih ada orang-orang yang hari ini bertani, mereka tidak bisa karena di Aceh kena lumpur, yang nggak bisa jadi melaut di nelayan karena BBM mahal gitu. Ya udah nggak usah ngomongin angka. Menurut gue itu hal-hal yang nggak perlu dibahas. Angka juga belum tentu valid sih menurut gua. Bukan berarti masyarakat nggak puas dengan Pak Prabowo ya. Cuma maksud gua belum tentu valid juga. Dan pun valid ya udah kan gitu. Ya kalau udah seandainya valid pun ya udah gitu. Maksud gua ya perbaiki aja. Jangan Terus menjadikan kayak contoh survei. BPS. BPS kurang validnya apa? Badan Pusat Statistik. Tapi angka kemiskinan dibilangnya Oh iya. 20.000 per hari. Miskin apa itu? Itu ekstrim Bank parah itu. Dunia mengatakan kemiskinan kita 190 juta Nah, penduduk miskin. BPS bilang kita kemiskinan terendah sepanjang sejarah. nasi Padang depan 25.000 loh, Kak. Di Daerah sini sini. iya Kalau 20.000. Ini maksud gua kalau di daerah mana ini harus jelas gitu loh. Iya, oh iya. Benar, di Nangor 13.000. Iya. Kita nggak bisa 13.000. bilang, benar sih. Kita juga nggak bisa bilang kalau misalnya itu survei, ya oke kita akui memang ada kepuasan. Apa cuman sekedar data ABS kan kita nggak tahu juga. Enggak sih kalau itu gue rasa. Mereka kan punya metodenya. Dan pasti masa iya semua lembaga ini survei Kak, sama. ya kita tahu mungkin punya metode. Ini kan pertanyaan gua, apa bisa jadi ABS kan bisa jadi. Mungkin Pak Prabowo kita positif aja Pak Prabowo mungkin menerima semua laporan. Tapi mungkin bawahannya nggak mau ngasih laporan jelek ke Pak Prabowo. Udah bagusin sebelum ngasih laporan biar dapat apresiasi dari Pak Prabowo. Kemungkinan itu bisa aja. Kemungkinan itu kan bisa aja. Akhirnya apa Pak Prabowo ketika membawa data itu ke publik ke mana? Ke podium diserang akhirnya karena nggak sesuai realita yang ada di lapangan. Yang salah siapa? Harusnya bawahnya. ini bawah ini nih yang disikat nih. Iya, yang bawa-bawanya. Iya benar-benar. Kalau gue sih memang melihat kalau ngobrol-ngobrol gitu ya sama beberapa teman-teman, banyak banget PR dari soal perizinan untuk teman-teman pengusaha lah. Apakah mereka yang berwirausaha di pertambangan, di kehutanan, di sektor-sektor lain, hanya karena satu dan lain hal akhirnya juga jadi kesulitan. Kayak Menteri Kehutanan juga sempat bilang, ini nggak usah dikasih izin yang gini-gini. Lah, Tidak pastian ya. iya, lah masalahnya lo kan nggak bisa pukul rata dong soal itu semua. Bahwa pada akhirnya ada pengusaha-pengusaha nakal yang di pertambangan, di kehutanan dan lain sebagainya. Kan lo nggak bisa pukul rata bahwa semua orang nakal. Kalau lo nggak mau menerbitkan izin nih misalnya, nah nanti gimana yang lain mau berproduksi? Gimana dia bisa kasih makan? Jadi yang bolehin Kayaknya. izin yang main domino sama dia doang ya? Kayaknya sih gitu. Kan tapi menurut itu dari Bener bencana yang di Sumatera itu yang segitu rusaknya nggak ada yang dipecat loh. Dia pernah ngelawan John LBF John. Domino. Ya maksud gua dari segitu banyak nggak ada yang dipecat gitu ya Yan ya? Oh nggak ada, belum. Maksud gua kan yang Hutan paling belum, kan. bertanggung jawab seenggaknya Hutan ya, hutan belum. Menteri Hutan paling bertanggung jawab. Kan
Masih sekjen partai. Tapi dia malah mengadakan fun walk sama partai. Aduh, Jadi Itu menurut lu pantas gak sih nih orang diganti gitu? pantes. Pantas banget. Gue sempat ngomong Itu itu. menurut gua pada saat dia main domino itu udah simbol harus diganti nih, Pak Prabowo nih harus ganti dia. Gue juga gak tahu sih pertimbangannya presiden. Nah, ini kan nih ada dua penebang liar. Yang satu Menteri Karding, yang satu si Raja Juli. Karding udah cepot. Kenapa yang di reshuffle Menteri Karding BP2MI gak ada urusannya? Bener gak? Lagi numpang aja tuh ya. Iya, padahal dia ikutan aja lah gitu kan. Nongkrong sama orang tuh diajak main domino. Yang lebih lucu apa yang? Klarifikasinya dia. Apa? Dia bilang, saya nggak kenal sama yang saya ajak main gitu. Tapi bisa jadi dong. Lah, gimana bisa jadi? Ya kan lu tau gak kalau orang yang lagi ngumpul-ngumpul, orang lagi ngumpul-ngumpul gitu, ini kenalin temen gue, ini Anjir, sap-sap. ini makan. musuh lu menteri Oh, hutan, iya. lu tahu Iya, penebang iya, liar iya. siapa? Ini musuh lu ajak nongkrong. Menurut gua yang bisa ngajak nongkrong, kalau penjahat diajak nongkrong itu pasti kalau nggak intel ya penjahat juga gitu loh. Bener gak sih? Maksud Bener gua, sih. lu bilang nggak tahu itu malah apa ya? Berarti protokol lu sebagai menteri itu gimana gitu? Artinya memang dia belum kapasitasnya jadi menteri. Ya jelas lah, Kan dari awal kita semua menjilat aja. berpikir apa nih gitu. Gue udah sempat ngomong kok waktu itu di sosmed gue, menurut gue menteri yang perlu diganti ini salah satunya dia. Ya jelas. Tapi belum diganti-ganti, nggak tahu deh. Mungkin lagi nunggu doer kali. Iya. Nah, Iyang tuh menteri hutan cocok. Pendidikan cocok. Semua menteri deh, merangkap aja lah. berangkap. Terus tadi tuh kan gue kalau ngobrol sama tiba-tiba gue jadi lupa kan pengen nanya apaan. Tapi kalau misalnya lo nih, lo yang lo lihat pasti ada dong sisi baiknya dari pemerintah saat ini dong. ada. Seandainya lo bisa memuji, lo deh apa? Ntar dulu ya, ini pertanyaan paling susah yang pernah gue dapet. Parah banget, kesannya nggak ada yang bagus. Masa susah muji? Nggak ada yang bagus. Supaya nggak menjilat kan, Le? Iya, betul, Supaya betul. apa yang baik, itu Iya. bukan karena sekedar... Objektif. Iya. Emang karena sekedar bukan aman. tidak dibayar aja. gitu. Nah, kalau menurut gue gini dulu deh, Kak. Prabowo dan Jokowi deh, kita ambil perbandingan. Menurut gue Prabowo itu lebih melek soal intelektualisme gitu ya Iya. dibanding Jokowi. Itu jauh. Jelas Prabowo baca buku dan lain sebagainya. Dia lahir dari keluarga menteri, pendiri BI segala macam. Jadi kemampuan dia ketika bertemu dengan misalnya negara lain, kemampuan dia tentang Prabowo itu sosialis ya menurut gue. Gue kan seorang sosialisme ya. Prabowo itu sosialis. Sebenarnya MBG itu sosialis. Iya. Iya. Sebagai seorang sosialis, gue menyukai konsep seperti MBG yang semua orang makannya harus sama. Sosialis kan gitu. Sedangkan Jokowi ini memang lebih ke gaya kapitalis, walaupun dia brandingnya adalah perintis ya dari gorong-gorong. Cuman gaya Jokowi sangat kapitalistik. Bandara Haji Manis segelintir orang, di Morowali segelintir orang, segala macam. IKN segala macam. Jadi poin yang pertama gue pengen apresiasi adalah Pancasila kita itu sosialis. Prabowo berusaha untuk membawa ide-ide yang sosialis juga, gitu, seperti MBG. Itu yang menurut gue harus jadi fundamental ide dasarnya. Itu udah oke. Tapi menurut gue yang tidak terjadi si niat baik itu tidak menjadi kenyataan, faktornya sangat banyak ya. Mungkin tadi sekitarnya lah, mungkin dianya juga yang cukup keras kepala untuk melihat perbedaan pendapat atau lain sebagainya lah, gue juga nggak paham. Tapi yang jelas ide si niat baik ini nggak akan pernah jadi hasil baik kalau dia tidak diiringi kerja-kerja baik. Nah, langkah pertama yang menurut gue adalah wujudkan kalimatnya presiden yang pernah dijanjikan awal-awal, yaitu kabinet meritokrasi. Bagaimana put the right person on the right place. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih melihat tadi nama-nama kayak RJA gitu, Dadan segala macam, ya ini jelas nggak pada tempatnya gitu. Iya. Ya akhirnya sekarang kita merasanya presiden itu sering kali bikin kebijakan sebutannya apa? Podium based policy. Jadi genteng dia mungkin karena dia sepanjang jalan ngeliat genteng rusak ya, Iya. ya kan? Benar. Gentengisasi kayak nanti nggak ada. Genteng cocok. Sekitarnya ini nggak ada ya bahasa saat tadi nggak ada yang berani untuk bilang Pak tar dulu. Itu bagus Pak niatnya. Cuman menurut saya Bapak harus katakan yang lebih tegas nih. Urusan misalnya soal ini. Iya. Hal itu sih. PR-nya juga tuh. Iya, truth itu tuh kadang-kadang emang kalau disampaikan nyakitin Sakit sih. emang pasti sakit. Tapi itu emang love language yang harus disampaikan. Kalau memang mereka sayang sama presiden, itu gue sepakat. Jangan ngasih laporan yang memang bagus-bagus aja gitu. Hanya untuk presiden menyenangkan. sendiri. Karena itu sebetulnya bisa ngejatuhkan Jelas, presiden. jelas Di dong. titik pas ketika gue di Aceh, video gue yang Itu paling
rame viewer itu adalah ketika gue di satu desa ini tidak dapat listrik selama sekitar 2 minggu lebih. Terus gue bilang di video itu, Pak Presiden mohon dengarkan video ini, saya mohon bentuk tim khusus dari rakyat untuk Bapak supaya bisa ngasih info langsung. Iya. Karena sekitar Bapak ngasih info yang salah. Pulang ke Jakarta diteror kan. Gara-gara video itu. Jadi video itu gue sama sekali bahkan masih menaruh put the trust on the president gitu. Gak peduli siapapun presidennya, tapi the president as an institution gitu. Gue naruh trust ke sana. Cuman gue mungkin nggak tahu sekitarnya mungkin marah mendengar video itu atau sebagainya. Sehingga ada press conference bilang para pengaruh, para kata-kata dengan bijak gitu. Merasa tersaingi. Inflasi pengamat. Inflasi pengamat. Tiba-tiba ya jadi saya sekarang kan aneh Pokoknya. Siapa tahu itu bisa terjadi ketika lu berdamai dengan Bahlil. Kalau gua sama Bahlil gak ada masalah. Allah, lu kemarin ngomongin Bahlil mulu. Tapi lu tau gak, Bahlil pinter loh, dia udah naikin BBM. Pada saat dipermainkan oleh Iran dengan buka tutup. Itu justru itu kan akhirnya gue puji lagi. Wow, tuh Bahlil ungkap alasan harga BBM langsung. Iya, akhirnya kan gue kemarin gue puji lagi. Walaupun pas awalnya gue kritik, tapi gue objektif. Iya. Gue bagus lagi. Jadi gini ceritanya Yan. Gimana? Jadi itu waktu pada saat itu Iran buka Selat Hormuz, Iya. ya kan? Iran buka Selat Hormuz, harga minyak dunia turun 20%, ya kan? Iya. Di hari yang sama Bahlil menaikkan BBM yang non subsidi. Iya. Gue sebagai masyarakat awam Kesel. nanya aja, nggak kesel. Nanya. Nanya aja, kok bisa sih Pak Bahlil harga minyak dunia lagi turun, lu malah naik. Udah cuma sekedar itu doang. 2 hari kemudian Selat Hormuz ditutup. Oh, gue bilang, berarti Pak Bahlil visioner nih. Pak Bahlil jangan-jangan paranormal, Pak Bahlil dukun. Atau hoki juga bisa jadi hoki. Ternyata benar Enggak, kalau gue bilang beliau itu Panglima Hormuz. Beliau yang tahu, Bos. Dia yang tahu. Akhirnya Selat Hormuz kembali lagi ditutup. Itu dia. Cuma tetap aja. Yang ngomong Bahlil. Tetap aja yang ngomong Bahlil. Jadi kapanpun bisa aja nanti berubah lagi gitu kan. Dan Bahlil menjanjikan bahwa BBM non subsidi BBM subsidi nggak bakalan naik sampai akhir tahun. Bila perlu sampai selamanya. Bahlil pernah ngomong gitu kan. Tapi yang ngomong Bahlil. Yang ngomong Bahlil. Sebenarnya Gini, Kanggi percaya nggak sama Bahlil? gua nggak pernah percaya 100% manusia. Tapi lucu nggak kalau lihat Bahlil? Lucu. Kan? Di sini siapa yang bilang Bahlil? Om Suka. Itu Bahlil itu seenggaknya gini deh. Bahlil itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun tidak dengan kinerjanya, setidaknya dengan menghiburnya Pak Bahlil. Betul. Pak Bahlil, Anda harus tetap jadi menteri. Walaupun kinerja Anda belum gimana, Anda menghibur. Kalau kayak gue sih cuma berharapnya jangan sampai kepala negara tuh image-nya jadi jelek aja. Itu kan udah harga diri kita sebagai Iyalah. warga negara. Tapi ya kalau bicara soal harga diri ya, lu kan sering lihat lu tuh agak-agak membuat harga diri orang bergoyang ya. Lah lu tiba-tiba di depan rumahnya Pak Jokowi bisa kayak membuat akhirnya tembok ratapan Itu Solo. lucu-lucuan aja. Tapi kalau berani sih, Itu bukan berani apa ya? Cuma konteksnya ya komedi aja, dan kayaknya yang gua tahu Pak Jokowi nggak baper lah. Itu beliau mungkin ngiranya itu kreativitas anak muda. Saya kan orang kampung. Iya, saya kan orang kampung. Pak Jokowi pasti bilangnya kayak gitu. karena gini Ian, gue ngeliat dia kan berani banget tabrak semua. Gila Mas Salim. Iya kan? Ditotot semua orang. Iya makanya. Cuma kan yang gua kritisi ya pejabat publik, bukan personalnya. Enggak. Nah, tapi pertanyaan gue, lu kan nabraknya tuh ngeri-ngeri sedap nih. Lu kenapa bisa seberani itu lu dapat Bikingan siapa sih? backingan siapa sih? Lu dibiayain ya? Enggak, gua enggak dibiayain, gua emang tulus ikhlas dari hati. Nggak mungkin. Lu nggak mungkin. Dari hati aja, resah aja itu. Resah dari hati. Katanya lu banyak terima duit. Terima ya terima lah. Dari Cuman siapa? kan dari bisnis sendiri. Apa bisnisnya? Bisnis coffee shop. Di mana? Bisnis apa? Barbershop. Iya, walaupun sepi tapi income-nya besar. Kok bisa? Ya kan cucinya di situ. Ya. Tempat Tempat gym. gym. Kok ada yang nge-gym penghasilannya 100 juta ya? Tempat Pijat enggak? pijit di Mangga Besar. Di Mangga Besar. Oh, Blok M ya yang tempat gue ya. Sedang Salim. bukan karena lo bersinergi dengan orang-orangnya George Soros. Enggak lah, kalau gue juga nggak kenal siapa Soros. Ya lu nggak perlu kenal Soros, lu perlu kenal sama orang-orang yang kenal gitu. Jadi lu dapat aliran dana juga. Masa? Nggak terima duit gue dari Soros. Cash gitu. Balik. Kirain personet. Terimanya cash. Kan terimanya Namanya cash. Ya kan gue nggak terima. Tapi yang terima Gitu mungkin ternyata. Temen gue. temen lu.
Temen gue yang terima. Yang penting lo kan tidak terima. Iya, gitu. tidak terima. Kalau ditanya terima duit kan? Tidak. Tidak. Teman saya yang terima. Iya. Kasir. Kasih. Makanya kan gue kemana-mana bawa aspri. Benar. Tuh, kalau sana bisa pakai aspri, dia aja nggak pakai aspri, padahal dia harus diamankan. Diamankan. Terserah saya. Dia kan coba tuh bersinergi dengan orang-orang di Kalau daerah. Iyang kan emang tulus dia dari hati dia. Mau gimana caranya negara ini maju. Kalau Kalau saya gimana caranya negara ini lucu aja. Semakin ditekan semakin melawak. Iya, semakin ditekan semakin melawak. Tapi emang iya sih gila. Gue posting apapun yang ada si Doer, tiba-tiba bisa ada sekian ribu komen gitu. Gue mau monetize dia. Cuma kalau gue kan ya gak usah serius-serius lah sama negara juga. Ini Gue paling konten kreator lucu-lucuan yang aja. naiknya cepet. Bener. Setahun setengah naik. Gak Iya, salah. makanya Bisa aja ya. Bisa aja. Lu tau gue pertama kali merintis itu, gue patokan gue iya Bang DJ Doni. Fans gue dia, gue ngefans sama dia. Karena kita ngefans sama Salim. Iya, bisa aja. makanya nanti teman-teman Itu geser. kalau syuting kayak gini, Salim udah nggak usah lagi kita kasih makan. Iya. Dia biar Salim pesan membawa makan sendiri. justru. Iya. Iya kan, Anggap aja dia anggapnya rumah sendiri Iya, gitu. rumah sendiri udah. Lo Di atas ada karaoke ya, Kak? rencana pengen gue bikin. Belum bikin. Kan nanti duitnya dari lo bikin Oh, aliran iya. dananya dicuci di situ. Gampang itu mah bisa diatur. Bisa diatur. Ah udah ke Solo tuh. Udah. Kapan? Iya, udah. Dapat berkah dari situ kan. Kita ke beliau, Rabi Jack. Rabi Jack siapa? Jack Kovic. Aduh, The Lord of Ijazah. Gue ada satu pertanyaan terakhir banget. Kalau kita ngelihat si Ferdian kan emang tipikal orang pintar. Iya, pintar, serius. Serius, akademisi, Akademi intelektual. intelek, berwibawa. Pertanyaan gue, kenapa foto lu harus gini sih? Iya. Kenapa foto Anda baby face banget ya? Saya jadi- Maksud gua kayak anak-anak Cina BSD gitu. Saya di situ semester 2 di kampus. Oh, semester 2. Kan dia kelihatannya, yuk kita Dan majukan. aslinya juga nggak full tuh. Di AI kayak Anda itu di Iya. AI. Di AI. Ian, tapi kalau ngeliat muka Ian kan, ayo yuk adik-adik kita belajar demi Indonesia yang lebih baik. Ayo kita berantas kemiskinan dengan sekolah gitu. Kalau Kayak banner-banner sekolah Cina ya tahu gak? Iya. Banner-banner sekolah Cina penabur tuh kan. Ya kan? Iya, Mukanya Iyang banget tuh. Muka Penerimaan penabur. pelajar baru ya. Pelajar baru. kalau muka lo, Itu Kayak- itu banner grip. lo tau gak kayak apa? Lo tau gak? Banner ormas, banner ormas. Enggak, lo tau gak? Muka lo kayak apa? Anak-anaknya dia yang udah sekolahnya udah bagus dikasih hadiah, lu palak. Iya, gua kayak ini. Yang satu banner-banner orang yang apa ahli ke gereja, kalau satu bubarin gereja. Bubarkan gereja. Bubarkan gereja. Kayak palakin uang jajan aja. Sudah punya izin belum? Gacoan punya itol ya. Iya. Gacoan punya itol. Orang gacuan punya. Nah, bicara soal itol nih, Sydney. Kita tuh punya kenang-kenangan buat lo berdua. Terus Wes. Nih, khusus kita buat pokoknya narasumber kita, itu kita kasih kayak gini. Itu kita bikin customize khusus. Terima kasih banyak anjay. kali. Buat kalian. Ini Ini itol bisa ini. Itu buat itol. tap di istana bisa nggak nih? Lip? Loh, bisa dong. Sun. Bisa. Istana boneka tuh. Ini bisa lo pakai jalan tol, di Indomaret, Alfamart. Keren, Makanya keren. doain dong supaya Berarti dengan ini kita bisa membantu hutang Pak Jokowi. Kan Karena kita sering-sering nge-tap aja. Betul. Hutangnya lunas nanti betul. di jalan tol maksud Di jalan lo. tol. Ya, lo harus isi dulu tapi. Iya. Kan tol MBZ itu kan kakaknya Jokowi ya. MBS. MBS, oh iya MBS. Coba lo baca dong tulisannya di belakang. saya. Tuh lo belakang lo dia dulu. Lo baca. Muda itu usia tapi punya sikap itu pilihan, tetap kritis dan sopan dalam bersuara saat harus berhadapan dengan penguasa. Woi. Bagus. Sekarang Salim. Pemerintah mungkin skip video abang di detik kedua, tapi rakyat akan berharap mic abang nggak tiba-tiba nih. Oh, nyindir Mbak Puan. Loh. Kenapa nyindir Mbak Puan? Loh, itu kan dia mati. Iya. Kalau lu dimatiin. Makanya jangan sampai mati. Emang Mbak Puan kemarin nggak matiin? Kan mati. Bukannya dia yang matiin? Nggak tahu gimana. Gak tahu tuh. Jadi Tapi Mbak Puan kemarin terobosannya bagus loh. Kan harga plastik lagi naik ya. Dia nyuruh ganti pakai daun. Kan kasihan tukang bakso ya. Ada itu. Iya kan? Coba ada. Iya ada. Belum lihat gua. Ada beritanya. Maksud gua kan kasihan tukang bakso ya, tukang Kita soto. bahaya gitu nanti ya. kan. Tukang soto kasihan itu masa pakai daun. Mohon maaf Bu Puan. Tapi gitu emang kurang-kurangin lah ya. Kurang-kurangin lah, kurang-kurangin. kalau enggak lebih baik Jadi nggak sama usah kayak ngomong. LPG. Iya. Maksud saya kalau Mbak Puan kayak gitu terus lama-lama setara sama mentar. Kurang-kurangin lah. Pokoknya
nanti kan kita ada table nih bakal ngundang kalian lagi nih. Dipakai. Wih. Jadi kelihatan kalian narasumbernya Story of Anggi. Enggak, gue malah kayak karyawan SCBD Ah, yang iya. gajinya UMR. Pegawai bank. Loh, kok pegawai bank? Oh, gitu. Itu mah teman Anda. Temen Bangki. Oh, teman bank. Temen aku, kalian temen aku semua. Oh, iya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan perbincangan kita yang ngalur ngidul tapi seru ini. Kalau suka jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan kalian harus di share ke teman-teman biar Wajib. kontennya Semuanya subscribe. Hidup Jokowi. Kalau Anda semua cinta Jokowi, subscribe channel ini. jahat banget banget. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Makanya ada apa? Bukan gitu ngomongnya. Gimana? Pokoknya ada. Pokoknya ada.